Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misra SPD, guru SMP Negeri 6 Bulukumba, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bulukumba. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, beliau ini berdua, yaitu Bapak Muhajir Junaida SPD MPD sebagai fasilitator di kelas 0709, sedangkan Budarni Nasrullah SPD merupakan pengajar praktik. Rancangan tindakan aksi nyata sebagai berikut. Latar belakang: murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. 2. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi yang dilakukan di MGMP Kabupaten Bulukumba mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, pada kesempatan ini kita berikan kesempatan kepada calon guru penggerak Angkatan 7 atas nama Ibu Misra SPD, calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Bulukumba. Dia akan mendiseminasikan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu silakan disimak baik-baik diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Misra SPD. Dengan ini disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mendiseminasikan ini aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif di pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7. Dengan tema ini saya ambil adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di dalam modul budaya positif ini materinya yang ada di modul 1.4, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, dan yang kelima posisi kontrol restitusi.
Kemudian keenam, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Saya kira tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi tadi sudah dibahas oleh Ibu Lia, jadi hanya saya ambil sebagian saja. Oke, jadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi ini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira tentang ini apa yang masuk dalam profil pelajar Pancasila, saya kira kita sudah tahu semua. Jadi yang pertama itu profil pelajar Pancasila itu bisa berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, kemudian berpikir kritis. Selanjutnya ini yang disiplin positif. Jadi ini disiplin positif ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Artinya cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kepatuhan. Jadi sebagai seorang pendidik, ya kita untuk menciptakan ini murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian, jadi disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungguhan ancaman ataukah hukuman. Berikutnya ini kebutuhan dasar tadi sudah dibahas, jadi saya hanya tuliskan saja, mohon maaf ya, ketik bukan 3 dan 6 ya, seharusnya 5 ya. Oke, jadi ini kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang keenam penguasaan, kemudian keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Jadi ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia ini bisa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan pada hukuman. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Berarti ini bukan motivasi ekstrinsik, ya. Jadi ini merupakan motivasi intrinsik. Berarti dari luar dia menghindari ketidaknyamanan pada hukuman. Motivasinya dari luar. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid di sini melakukan disiplin hanya untuk mendapatkan imbalan saja. Berarti motivasinya hanya dari luar juga, bukan dari diri sendiri. Kemudian yang motivasi yang dari dalam diri seseorang itu bisa dengan menghargai nilai-nilai kewajiban diri sendiri. Jadi di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi ini motivasi intrinsiknya. Kemudian ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal ini bisa berupa hukuman ataukah bisa berupa penghargaan. Jadi ini kalau yang berupa hukuman, kita semua sebagai seorang pendidik, yang namanya hukuman pasti menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, kemudian murid juga takut. Kemudian kita di sini kadang memaksakan kehendak sebagai seorang pendidik, kemudian murid juga menyembunyikan kesalahan, kemudian murid juga menjadi rendah diri. Kemudian kalau penghargaan, ya biasanya di sekolah-sekolah, ya biasanya kita yang paling sering kita adakan kasih penghargaan ke siswa,
ini yang terutama itu sistem ranking. Ya, padahal ini sistem ranking sama saja dengan menerapkan konsep disiplin tapi identitas gagal. Ini yang sering kita lakukan sehingga siswa yang atau murid yang tidak mendapatkan ranking itu dia merasa iri. Jadi sebentar bisa juga mematikan kreativitas murid. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini bisa berupa konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau konsekuensi perbuatan ini jam-jam dimonitor berputar, keluar respon dari kita sebagai seorang pendidik, dan murid juga membaca peraturan yang sudah dan jangan waktu memenuhi kesalahan. Kemudian di segi respeknya itu bertanggung jawab untuk punya. Kemudian yang kedua pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini sesuai dengan teori kontrol dan memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian murid bisa bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Saya kira untuk diseminasi tentang budaya positif, ini materi yang ada di modul 1.4, saya kira cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Mistra SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 6 Bulukumba. Bagaimana dengan teman-teman? Ada saran atau masukan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya cukup sekian sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.